Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retna Filandari Hidayat dari mahasiswa Universitas Islam Syekh Yusuf akan mereview buku yang berjudul Insecurity. Buku ini sendiri aku pinjam dari teman aku waktu itu, dan waktu sebelumnya ini teman aku ngasih banyak banget pilihan buku yang bisa aku pinjam. Tapi karena aku jatuh cinta banget nih sama Insecurity ini, dari judulnya tuh aku udah kayak kepo sama isinya, makanya aku pinjam buku ini. Jadi yang aku tahu tentang buku ini adalah diciptakan oleh Kak Alfi Syahrin. Nah, Kak Alfi Syahrin sendiri ini udah banyak banget bikin buku tentang self-improvement. Jadi kalau misalnya kalian belum tertarik baca buku yang berjudul Insecurity ini, kalian bisa baca buku yang diterbitkan sama Kak Alfi Syahrin dengan judul yang lain mungkin. Jadi sebelum aku mereview isi bukunya, aku pengen kasih tahu dulu ke kalian kenapa aku milih buku ini. Yang pertama ini karena aku tahu nih guys, pasti kalian juga pernah ngerasain namanya insecure. Atau mungkin merasa lebih lemah daripada yang lain. Nah, aku pun begitu, makanya aku mau banget nih baca buku yang berjudul Insecurity ini. Nah, di buku ini sendiri banyak banget hal yang bisa aku pelajarin, banyak banget hal yang bikin aku kayak, oh ternyata insecurity ini nggak seburuk itu. Jadi bab pertama di buku ini adalah aku sama sekali nggak good looking. Nah, siapa sih yang bilang kalian ini nggak good looking sebenarnya? Mungkin dari pengalaman aku sendiri, pasti ada orang masa lalu atau ada orang yang kalian lihat yang lebih good looking dari kalian kan? Nah, emang good looking ini harus? Nah, di buku ini tuh banyak banget jawaban tentang apa yang kalian pikirin guys. Sebelum aku baca ini pun, aku merasa kalau good looking ini adalah segalanya. Bagi aku sendiri pun, good looking ini kayak sesuatu yang harus. Karena menurut aku, orang yang good looking ini akan selalu menjadi pilihan dan akan selalu dipilih. Bagi aku kayak gitu sebelum baca buku ini. Tapi setelah baca buku ini, aku tahu kalau good looking ini bukan hanya tentang fisik kalian, bukan hanya tentang makeup kalian yang bagus, bukan tentang badan kalian yang body goals, tapi tentang bagaimana cara kalian berpikir, bagaimana cara kalian menghormati orang, dan bagaimana cara kalian berkomunikasi dengan orang lain. Di bab selanjutnya ini pasti ada pertanyaan yang mewakilkan kalian sekali, yaitu kenapa sih good looking ini selalu dipilih? Nah, coba deh kalian mikir, misalkan kalian jadi perempuan yang cantik banget. Nah, tiba-tiba ada nih seseorang yang mendekati kalian. Nah, apakah kalian langsung terbebas dari insecurity itu? Menurut aku sih enggak ya. Pasti kalian tuh mikir kayak, ini orang ngedeketin aku karena apa ya? Ini orang mendekati aku apa karena aku cantik doang? Nanti kalau aku udah nggak cantik lagi, apakah dia tetap sayang sama aku? Belum tentu kan orang yang ngedeketin kita ini bakalan stay sama kita setelah kita nggak cantik. Soalnya kita nih nggak tahu kan mereka ngedeketin kita ini karena apa. Kalau cuman karena cantik, nanti kalau sudah tua bisa hilang. Tapi kalau kalian lebih pintar, lebih beretitude, itu nggak akan hilang sampai kalian tua. Tapi kalian pasti ada beberapa yang bertanya atau beberapa yang mikir kalau sebenarnya fisik ini bukan tentang percintaan aja, tapi kalau kerja pun good looking ini akan selalu dipilih kan? Nah, mungkin itu karena kebetulan kalian melamar di bagian yang mengharuskan fisik lebih utama. Gak semuanya kok guys, pekerjaan atau lowongan pekerjaan ini mengutamakan fisik kalian. Ada beberapa lowongan kerja yang mungkin lebih mengutamakan skill kalian, apa yang kalian bisa, dan apa yang kalian bisa lakukan untuk perusahaan tersebut. Dan anyways, kalian harus tahu kalau misalkan banyak banget peluang yang bisa kalian dapatkan, banyak banget peluang yang bisa kalian jalankan dan kalian ikuti di dunia ini tanpa harus good looking guys, karena good looking ini bukan segalanya, tapi skill dan attitude kalian nomor satu. Nah, selanjutnya ada pertanyaan kalian juga nih yang sering kalian pikirin atau mungkin kalian alami. Kenapa dia lebih memilih orang yang good looking dan meninggalkan aku? Yang pertama-tama, setelah aku baca buku ini, kalian juga harus tahu kalau kalian ini bukan ajang kompetisi. Jadi walaupun kalian gak dipilih dan dia lebih memilih orang lain, gak apa-apa. Sama sekali jangan merasa kalau diri kalian ini rendah. Karena setiap orang ini punya definisi cantiknya masing-masing dan setiap orang pasti punya
pasarnya masing-masing. Karena aku yakin dan Allah pun sudah menjamin kalau setiap orang ini punya garis hidupnya masing-masing, punya jodohnya masing-masing, dan punya perjalanan hidupnya masing-masing. Tapi kalian pasti sering banget mau dan sering banget berharap kalau suatu saat ada yang selalu panggil kalian dengan panggilan kata cantik. Aku juga mengharapkan itu karena aku tahu dipuji dan divalidasi oleh seseorang itu rasanya senang banget dan rasanya seperti merasa dianggap. Tapi sebelum itu aku mau tanya dulu, cantik menurut kalian? Pasti 90% aku yakin kalian jawabnya tentang kulit yang putih, badan yang langsing, rambut yang lurus, mungkin kayak gitu ya. Tapi menurut aku sendiri setelah baca buku ini, Good Looking ini bukan tentang hanya fisik, tapi juga tentang kepribadian kalian. Kalian gak perlu kok harus badannya kurus, kalian gak perlu kok kulitnya harus putih gitu. Sama sekali gak perlu, karena sebenarnya cantik ini definisi hati, guys. Jadi jangan dangkal, jangan selalu mikir cantik ini fisik. Biarin orang lain mikir kalau misalkan cantik ini harus tentang yang kulit putih, harus tentang yang rambut lurus, harus tentang yang badannya kurus. Tapi kalian gak boleh mikir kayak gitu, karena cantik yang sebenarnya adalah kepribadian kalian. Bagaimana cara kalian berpikir, bagaimana cara kalian menghargai orang lain, dan bagaimana cara kalian membuat diri kalian lebih sukses. Kalau sukses menurut aku sendiri ini tentang bagaimana kalian sudah bisa melakukan apa yang sebelumnya kalian belum bisa lakukan. Jadi kalau sebelumnya kalian mikir kayaknya aku nggak bisa dia lakuin ini, kayaknya aku nggak akan mencapai titik ini deh. Tapi setelah kalian coba dan terus mencoba, itu terjadi dan sudah kalian lakukan, itu termasuk sukses juga menurut aku. Dan definisi cantik sendiri menurut aku tuh luas banget. Ada yang cantik tutur katanya, ada yang lembutnya cara dia berbicara, ada yang bagaimana dia berbicara tapi bisa menenangkan hati kita. Nah, itu juga termasuk definisi cantik dan itu masih bisa diusahakan loh, guys. Kalian bisa, kalau ngobrol sama orang, kalian bisa pelan-pelan ngobrol ya. Kalian kasih beberapa kata-kata yang mungkin menenangkan hati mereka, dan itu menurut aku masih bisa diusahain, dan menurut aku itu definisi cantik yang sesungguhnya. Aku loncat babnya sampai ke bab 14, dan di sini aku yakin kalian pasti butuh ini karena aku butuh lebih dari kata-kata motivasi. Jadi mungkin aku tahu kalian lebih kayak, enak banget ngomong mah gampang, enak banget kamu mah tinggal ngasih tahu, kan aku yang jalanin dan aku yang merasakan, pasti susah gitu kan. Pasti kalian mikir kayak gitu kan. Aku tahu banget guys, kata-kata motivasi itu udah sering banget kalian lihat, udah sering banget kalian denger dari orang lain, dan sekarang aku nggak akan ngasih kata motivasi itu karena aku tahu nggak semuanya kata motivasi ini bisa kalian terima. Tapi aku mau ngasih tahu ke kalian kalau misalkan kalian melakukan hal sekecil apapun, itu akan berdampak besar ke kehidupan kalian. Dan aku yakin pasti beberapa dari kalian pernah kan cobain make up. Nah, makeup ini kalian pasti cari dulu nih di YouTube, di TikTok, atau di Google gitu kan, untuk kalian tahu nih cara makeup yang baik ini gimana sih. Nah, sebenarnya setelah kalian cari pun dan setelah kalian terapkan di wajah kalian, itu adalah salah satu bentuk kalau kalian ini sebenarnya udah menjadi pribadi yang lebih baik dan pribadi yang memiliki ilmu lebih untuk makeup ini. Kan kita nggak ada yang tahu setelah kalian belajar make up, terus kalian lebih jago make upnya, dan kalian bisa sebar ilmu kalian ke akun media sosial kalian, dan sekarang kalian yang menjadi referensi bagi orang lain. Jadi sebenarnya banyak banget hal yang bisa kalian pelajari dari buku Insecurity ini. Dan salah satu yang bisa aku simpulin adalah sebenarnya insecure ini punya dua sisi. Dua sisinya ini adalah positif dan negatif. Pertama adalah positif. Sebenarnya insecure ini dibutuhkan juga karena dengan adanya insecure, kalian ini bisa lebih menghargai dan lebih lebih cinta sama diri kalian gitu. Jadi kalian punya progres diri sendiri, progres yang lebih baik ke depannya. Tapi juga ada sisi negatif. Negatifnya adalah kalau kalian terlalu insecure, ini bikin kalian sebenarnya seperti tidak ada peluang, yang sebenarnya itu banyak banget peluang untuk kalian. Jadi kalian mikir kalau misalnya kalian gak bisa ngelakuin itu, padahal sebenarnya bisa, cuman kalian butuh mencoba aja. Jadi menurut aku kalian harus balance
antara keduanya. Tidak boleh terlalu insecure dan tidak boleh terlalu menganggap kalian ini bisa semua. Jadi kalian harus tetap memiliki progres diri dan tetap merasa kalau diri kalian ini bisa melakukan apa yang terbaik. Dan aku harap Kak Alfi Syahrin ini bikin lebih banyak buku tentang insecurity dan self-improvement, karena aku suka banget bukunya. Dan semoga kalian juga tertarik baca buku ini, dan kalian bisa mempelajari banyak dari buku ini kayak aku, dan mungkin lebih banyak kalian yang mempelajari hal di dalam buku ini daripada aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat membaca.